Halo guys, buat kamu yang kalau beli HP harus yang pakai chipset Snapdragon dengan harga murah, video ini udah sangat tepat buat kamu simak sampai akhir. Sebagai informasi awalan, HP dengan chipset Snapdragon memang dikenal lebih bagus dibanding yang pakai MediaTek bagi masyarakat awam. Meski anggapan itu tidak sepenuhnya benar, namun memang chipset yang bernama Snapdragon tersebut punya kinerja yang lebih stabil karena dikenal tidak mudah panas. Nah, oleh karena anggapan tersebut, di video kali ini STechIn telah buatkan 7 rekomendasi HP Snapdragon termurah sekaligus yang terbaik di kisaran harga 1 hingga 2 jutaan. Yang pertama, Redmi 10C. Rekomendasi yang pertama ini kita mulai dari segmen 1 jutaan kecil dulu, yang mana ada HP dengan Snapdragon 680 yaitu Redmi 10C. Mulai dari harga 1,2 aja ponsel ini sanggup berikan performa gahar untuk bermain game maupun multimedia. Chipset tersebut dipadukan dengan 4 GB yang disandingkan dengan storage hingga 128 GB yang juga masih bisa diperluas lagi menggunakan kartu SD hingga 1 TB. Tipe storage yang dimilikinya adalah UFS 2.2, bukan lagi eMMC 5.1, sehingga kinerja baca tulis data seperti menyalin file pun bisa lebih cepat. Pengguna pun disuguhkan dengan kamera utama 50 MP dengan pixel binning yang menyatukan 4 pixel berdekatan menjadi satu, sehingga hasilkan output 12,5 MP yang jernih dan detail. Selain itu, HP ini pun dibekali dengan layar seluas 6,71 inci IPS LCD yang akan membuat penggunanya merasakan sudut pandang yang luas. Redmi 10C merupakan pilihan tepat bagi Anda yang mencari HP dengan price to performance rasio terbaik di harga 1 jutaan kecil. Namun yang mesti diperhatikan dari HP ini adalah meskipun HP ini support charging 18 watt, namun charger bawaan pada box pembeliannya hanya 10 watt aja, yang mana kinerja ngecasnya sangat lambat. Lalu HP ini juga terasa minim fitur seperti tidak adanya NFC, tidak ada infrared blaster, dan sensor-sensornya juga kurang lengkap. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang kedua, Redmi Note 11. HP andalan Xiaomi ini hadir di Indonesia dengan membawa chipset Snapdragon 680 yang akan dipadukan dalam 2 varian memori. Ada RAM 4/128 GB dan 6/128 GB yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Bila masih dirasa kurang, HP ini juga bisa menampung memori eksternal hingga 1 TB. Terkait harga rilis, pada saat itu varian terendah dibanderol 2,4 jutaan, namun sekarang harganya turun menjadi 1,6 jutaan aja. Dengan harga segitu, apa yang ditawarkan oleh Redmi Note 11 masih tergolong worth it untuk dibeli. Tampilan visual Redmi Note 11 terlihat tajam berkat layar AMOLED dot display berukuran 6,43 inci yang mampu menghasilkan resolusi berkualitas Full HD+ dengan dukungan refresh rate 90 Hz. Sementara untuk kebutuhan foto dan videonya didukung oleh quad kamera dengan konfigurasi 50 MP kamera utama, 8 MP ultra wide, dan 2 MP untuk makro dan depth sensor. Selain itu, Redmi Note 11 juga tergolong HP yang punya banyak fitur kekinian, mulai dari adanya NFC dan speakernya stereo. Punya gyroscope hardware hingga punya sertifikasi IP53 yang menandakan HP ini udah tahan terhadap debu dan percikan air. Namun yang kurang dari HP ini adalah soal perekaman layarnya yang cuma mentok hingga 1080p 30 fps. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang ketiga, Vivo Y27s. HP terbaru dari Vivo ini terasa menarik berkat spesifikasinya yang bisa bersaing dengan HP merek lain, tidak seperti HP-HP Vivo murah sebelum-sebelumnya. Vivo Y27s hadir dengan layar IPS LCD 6,64 inci dan resolusi Full HD+. Layar ponsel ini juga didukung refresh rate 90 Hz dan tingkat kecerahan 650 nits yang akan membuat pengalaman visual penggunanya menjadi lebih memuaskan. HP ini juga punya ketahanan debu dan percikan air berkat dibekalinya IP54. Sementara itu, HP yang berchipset Snapdragon 680 ini disokong oleh RAM 8 GB beserta penyimpanan 128 GB berjenis UFS 2.2.
Menariknya lagi, HP Vivo terbaru ini juga udah dibekali fitur gyroscope, sehingga pengalaman saat bermain game bisa lebih mengesankan, terutama saat main PUBG Mobile. Kamu juga gak perlu khawatir kalau baterai HP ini habis karena Vivo Y27s dibekali teknologi 44 watt flash charge. Dengan pengisian berdaya segini, baterai ponsel yang memiliki kapasitas 5000 mAh diklaim bisa terisi sekitar 30% dalam waktu pengisian sekitar 15 menit aja. Namun yang kurang dari HP ini adalah terkait tidak adanya lensa ultrawide, yang mana kamera belakangnya cuma ada 50 megapiksel kamera utama beserta 2 megapiksel depth sensor. Kekurangan lainnya adalah soal speakernya yang masih mono dan desain kamera depannya yang terbilang masih jadul. Berikut spesifikasi dan harganya. Yang keempat, Samsung Galaxy M23 5G. HP rilisan April 2022 ini datang menjadi HP Samsung yang punya performa bagus di harga 3,6 jutaan. Namun untuk sekarang harganya udah turun menjadi 2,6 jutaan aja, yang membuatnya menjadi semakin menarik untuk dilirik. Performanya diracik cukup apik dengan prosesor Snapdragon 750G dan disokong RAM 6GB yang bisa ditambah menggunakan fitur RAM Plus hingga 6GB sehingga total bisa jadi 12GB. Lalu untuk ruang penyimpanan internalnya cukup besar dengan kapasitas 128GB dan bisa diperbesar lagi melalui kartu microSD hingga 1TB. Dipakai mainin ML sama PUBG udah terbilang mumpuni, apalagi gyroscope-nya juga hardware untuk pergerakan yang responsif. Salah satu nilai jual lain yang dibawanya tentu sudah supportnya jaringan 5G di HP ini. Disertai dengan fitur NFC untuk pembayaran tanpa kartu ataupun isi kartu uang elektronik, sehingga semakin membuatnya terasa HP kekinian. Mau foto-foto di HP ini bisa menggunakan 3 kamera belakang dengan konfigurasi kamera utama 50 megapiksel. Kamera ultra wide 8 megapiksel, dan ada kamera depth 2 megapiksel. Sementara di bagian depan ada kamera berukuran 8 megapiksel untuk keperluan selfie maupun video call. Soal layar tentunya udah bagus khas Samsung meskipun belum pakai panel AMOLED. Layar HP Samsung ini berukuran 6,6 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz yang membuat tiap pergerakan pada layar menjadi lebih smooth sehingga sedap di mata. Namun yang jadi poin minus dari HP ini adalah desain kamera depannya yang masih jadul, storage-nya masih pakai eMMC dan speakernya yang belum stereo. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang kelima, Redmi Note 12. HP rilisan bulan Maret 2023 ini bisa masuk salah satu yang terbaik di harga 2 jutaan karena membawa keunggulan yang lumayan lengkap hampir di semua sektor. Mulai dari performanya yang udah pakai Snapdragon 685 disertai RAM hingga 8GB dengan storage mencapai 256GB. Performa yang dihasilkan udah terbilang cukup mumpuni untuk jalanin aktivitas harian seperti chatting, nonton film, dan scroll TikTok. Sementara main game juga udah cukup nyaman dengan settingan grafis yang disesuaikan. Secara tampilan, HP ini juga sangat menarik berkat layarnya yang menggunakan panel AMOLED buatan Samsung yang memiliki ciri khas warna tajam. Berukuran 6,67 inci, layarnya ini sudah mampu menampilkan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz. Aktivitas nonton maupun scrolling juga akan terasa nyaman menggunakan HP ini. Redmi Note 12 juga punya kamera yang lengkap. Di bagian belakang ada 3 yang terdiri dari lensa utama 50 megapiksel, lensa ultra wide 8 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Sementara kamera depannya 13 megapiksel yang juga sudah siap mendukung kebutuhan selfie dan video call Anda. Untuk mendukung semuanya, Xiaomi melengkapi HP ini dengan baterai 5000 mAh dengan fast charging 33 watt yang diklaim mampu mengisi daya 50% hanya dalam waktu 20 menit aja. Lalu yang kurang dari HP ini adalah perekaman videonya yang hanya bisa mentok di 1080p 30 fps dan speakernya yang masih mono. Kalau kamu tertarik, link pembelian udah tersedia di deskripsi dan berikut spesifikasi serta harganya. Yang keenam, iQOO Z7X 5G.
iQOO Z7X 5G ditawarkan dengan keunggulan daya dan performa mumpuni, namun dibanderol dengan harga yang terjangkau. Untuk dayanya, HP ini hadir dengan kapasitas baterai sebesar 6000 mAh dan didukung teknologi 80 watt flash charge. Pada dapur pacunya, iQOO Z7X 5G disokong oleh chipset dari Snapdragon 695. Tidak hanya itu, iQOO juga memberikan RAM 8GB yang dapat ditambah 8GB extended RAM untuk mendukung aktivitas harian dengan mulus dan lancar. Lalu HP ini juga dibekali ruang pendingin 5 layer liquid cooling sehingga mampu menurunkan panas inti CPU hingga 10 derajat Celcius. Sebuah perpaduan yang epik antara performa mumpuni yang akan dibantu dengan daya tahan baterai yang bagus untuk membuat penggunanya semakin betah main game lama-lama di HP ini. Layar IPS pada HP ini memiliki luas 6,64 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate-nya 120Hz, dan ada teknologi eye protection-nya juga. HP ini juga menyajikan fitur gaming flagship dari iQOO yaitu motion control layar smartphone dapat dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna saat bermain. Namun yang kurang dari HP ini adalah tidak adanya lensa ultra wide dan layarnya yang belum AMOLED serta speakernya yang masih mono. Namun kalau kamu tertarik, link pembelian udah tersedia di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Yang ketujuh, Poco X5 5G. Poco X5 membawa chipset 5G, kapasitas RAM yang besar, kamera beresolusi tinggi hingga layar dengan material terbaik di kelasnya. Spesifikasi Poco X5 5G disempurnakan oleh prosesor Snapdragon 695, salah satu prosesor 5G kelas menengah yang punya performa mumpuni untuk aktivitas harian termasuk juga bermain game. Chipset itu nantinya bersanding dengan RAM 8GB dan storage berkapasitas 256GB yang udah pakai UFS 2.2. Dynamic RAM expansion yang digunakan pun mampu memberikan ruang RAM tambahan sehingga totalnya bisa menjadi 13GB yang cocok untuk kamu yang membutuhkan banyak aplikasi. Soal performa gamingnya udah cukup mumpuni, yang mana untuk mainin PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra bisa mentok rata di 40 FPS tanpa adanya kendala. Bahkan gyro di HP ini juga udah sangat responsif karena udah menyematkan gyroscope hardware. Layarnya berukuran 6,67 inci dengan resolusi mencapai Full HD+, dan refresh rate hingga 120Hz. Panel AMOLED yang digunakan pun membuat Poco X5 5G semakin nyaman untuk dipandang. Untuk mendukung semuanya, Poco X5 5G sudah membawa baterai dengan kapasitas 5000 mAh yang mendapat dukungan fast charging dengan kecepatan 33 watt. Dengan pengisian daya segini bisa ngisi 50% hanya dalam waktu 22 menit aja. Lalu HP ini juga udah dibekali sertifikasi IP53 yang menandakan kalau HP ini udah tahan debu dan percikan air. Namun untuk hal yang perlu diperhatikan dari HP ini adalah soal speakernya yang masih mono dan perekaman videonya yang belum bisa sampai resolusi 4K. Kalau tertarik jangan lupa cek link di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Jadi itulah 7 daftar rekomendasi HP Snapdragon murah yang worth it untuk dibeli hingga saat ini. Ketujuh HP tersebut menawarkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing berdasarkan harga yang diberikan. Jadi kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan budget yang kamu miliki. Kalau kamu tertarik dengan salah satunya, Mimin juga udah cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi video ini. Dan kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.